Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Mungkin pada kesempatan kali ini saya, Billy Saputra, akan membahas terkait materi yaitu sasis otomotif. Nah, jadi untuk sasis otomotif ini kita akan pelajari beberapa pertemuan ke depan gitu. Jadi untuk pertemuan kali ini ataupun pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan terkait sasis otomotif ini. Nah, jadi untuk sasis otomotif ini kita akan membahas beberapa pokok bahasan, yaitu ya untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu definisi, yang kedua tujuan, terus yang ketiga materi pembahasan, yang terakhir yaitu sistem evaluasi. Nah, jadi untuk terkait pembahasan pada kali ini ataupun pertemuan pertama ini, saya akan membahas sedikit yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Gitu. Nah, jadi untuk yang pertama yaitu definisi, yang kedua tujuan, yang ketiga materi pembahasan, yang keempat yaitu sistem evaluasi. Nah, nanti masing-masing pembahasan ini akan kita bahas di slide berikutnya gitu. Mungkin langsung aja ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu definisi. Nah, jadi untuk definisi sasis otomotif merupakan mata pelajaran yang membahas terkait beberapa materi terkait sasis kendaraan dan sasis otomotif. Nah, fungsi utama yaitu sasis otomotif sebagai penopang ataupun sebagai komponen termasuk mesin, transmisi, dan sistem suspensi. Nah, dalam konteks ini, sasis berperan penting dalam menjaga stabilitas dan integritas struktural kendaraan saat beroperasi. Nah, jadi untuk definisi secara umumnya yaitu sasis otomotif yaitu mata pembelajaran yang membahas terkait beberapa materi. Nah, nanti materi yang kita bahas ini kita akan bahas di slide berikutnya. Tetapi untuk pembahasan di masing-masing slide ini pembahasan secara umum aja. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas secara detail, yaitu satu materi, satu pembahasan gitu. Nah, mungkin itu ya teman-teman untuk terkait definisi dari sasis otomotif. Nah, berikutnya itu tujuan. Nah, tujuan pembahasan materi sasis otomotif mencakup beberapa aspek penting yang berkaitan dengan fungsi. Nah, tujuan lain adalah mengintegritaskan pembelajaran teori dengan praktik melalui kegiatan seperti diskusi kelompok, simulasi, dan proyek langsung. Nah, jadi untuk hal ini bertujuan untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan bagi siswa gitu. Nah, jadi untuk tujuan diadakannya materi sasis otomotif ini yaitu untuk mempelajari terkait materi apa saja sih yang akan kita pelajari di sasis otomotif ini gitu. Nah, berikutnya itu materi pembahasan. Nah, jadi untuk materi pembahasan ini kita akan mempelajari pada pertemuan berikutnya terkait apa aja sih yang kita pelajari besok gitu di mata pembelajaran sasis otomotif ini gitu. Yang pertama yaitu sistem kopling, yang kedua poros propeller, yang ketiga gardan ataupun diferensial, yang berikutnya yaitu sistem rem, yang terakhir yaitu roda dan ban. Nah, jadi untuk 5 materi ini kita akan belajar pelajari secara umum saja pada pertemuan pertama ini dan kita akan pelajari berikutnya di pembelajaran kedepannya gitu. Jadi untuk materinya ada 5. Nah, yang pertama itu sistem kopling. Nah, jadi sistem kopling ini merupakan komponen peralatan yang menghubungkan roda gigi transmisi dan poros engkol sehingga roda belakang kendaraan bisa bergerak. Nah, jadi fungsi kopling pada kendaraan adalah untuk memutus dan menghubungkan putaran ataupun tenaga
dari mesin ini ke roda dengan tingkat kecepatan sesuai keinginan pengendara. Nah, jadi untuk sistem kopling ini jelas untuk fungsi utamanya itu untuk memutus dan menghubungkan putaran dari mesin ke roda gitu. Nah, jadi untuk sistem kopling ini diciptakan untuk jadi untuk pengemudi bisa mengendalikan ataupun melakukan tingkat kecepatan sesuai dengan keinginan dari pengemudi tersebut. Jadi untuk sistem pemindah tenaga ataupun dari perpindahan gigi transmisi ataupun persneling itu bisa lebih halus ataupun sesuai dengan keinginan dari pengendara tersebut gitu. Jadi untuk terkait sistem kopling ini mungkin ada istilah yaitu untuk terkait sebenarnya tuh pengemudi ini bisa enggak sih untuk melakukan ataupun lancar enggak sih untuk nyopir mobilnya. Kita bisa lihat ataupun kita bisa rasakan pada saat perpindahan gigi ataupun gimana sih cara melepas kopling yang benar ya, cara menginjak kopling yang benar gitu bisa kita rasakan dari sisi penumpang gitu. Jadi untuk kita bisa lihat ternyata tuh sopirnya tuh bisa nyopir dengan benar ataupun tidak gitu. Dari sisi penumpang bisa merasakan. Next. Yang kedua yaitu poros propeller. Nah, mungkin untuk gambar di samping ini contoh poros propeller yang biasa kita temui ya teman-teman. Ataupun bahasa bengkelnya sering disebut couple gitu. Nah, jadi untuk komponen penting dalam sistem penggerak kendaraan, fungsi adalah untuk meneruskan putaran dari transmisi ke gardan, sehingga memungkinkan tenaga dari mesin diteruskan ke roda kendaraan. Jelas sebelumnya kan kita membahas terkait perpindahan ataupun sistem kopling gitu. Dan sistem kopling ini putarannya diteruskan melalui poros propeller ini menuju ke gardan dan gardan menuju ke roda kanan maupun kiri gitu. Next. Nah, selanjutnya itu diferensial. Nah, jadi untuk terkait diferensial ataupun gardan ini kita bisa lihat gambar di samping. Nah, gambar di samping ini merupakan contoh gardan pada umumnya gitu. Nah, diferensial ataupun sering disebut gardan adalah komponen penting dalam sistem penggerak kendaraan dan juga memungkinkan roda kendaraan berputar dengan kecepatan yang berbeda saat kendaraan berbelok, sehingga menjadi stabilitas dan kontrol kendaraan yang mendapatkan radius belok yang baik. Nah, jadi untuk fungsi dari gardan ini kita bisa ambil perumpamaan aja. Misalkan kalau kita sebagai pengendara ataupun pengemudi, misalkan saat mobil pada kecepatan sedang dan posisi jalan belok itu kan jelas untuk terkait pembagian putaran roda belakangan jelas lebih diutamakan, yaitu fungsi utamanya diadakannya gardan ini. Nah, misal roda kanan dan roda kiri berputar secara bersamaan, itu kan menyebabkan dari mobil itu bisa terguling ataupun terpleset gitu. Jadi untuk apabila putaran roda kanan dan roda kiri itu sama, itu bahaya bagi kendaraan gitu. Bahaya bagi kendaraan dan juga bahaya bagi pengemudi. Maka diciptakan diferensial ataupun gardan ini. Nah, berikutnya itu sistem rem. Nah, jadi sistem rem ini kita bisa lihat gambar di samping. Nah, untuk sistem rem yang di atas ini jelas ya teman-teman sudah sering melihat, yaitu sistem rem ataupun gambar di atas yaitu rem cakram itu. Nah, untuk gambar di bawah ini rem tromol pada kendaraan mobil.
Nah, jadi untuk rem merupakan suatu sistem yang bekerja untuk memperlambat atau memberhenti putaran kendaraan. Nah, jadi untuk rem ini fungsi utamanya itu untuk yaitu memperlambat ataupun membuat mobil itu berhenti gitu. Jadi secara konsep itu mungkin teman-teman juga udah paham terkait sistem rem ini gitu. Next. Nah, pada slide ini kita akan bahas terkait roda dan ban. Jadi untuk roda pada umumnya yang digunakan pada mobil dapat dibagi menjadi pelek, roda, dan ban. Nah, jadi pelek, roda, dan ban ini pada manusia diumpamakan sebagai kaki dan sepatu. Nah, kita bisa ngambil perumpamaan terkait sistem roda ini, yaitu kita bisa umpamakan sebagai kaki dan sepatu di tubuh kita gitu. Jadi untuk roda meluncur sepanjang jalan sebagai memikul berat kendaraan. Jelas roda ini berpengaruh penting dari sisi memikul berat kendaraan. Jadi untuk terkait sistem ban ini, misal terdapat kempes ataupun bocor, nanti bisa dirasakan di kita pengemudi ataupun penumpang, kita bisa merasakan gitu. Jadi untuk terkait roda ban ini sangat fatal apabila terdapat kerusakan, kebocoran ataupun roda ban itu bocor. Gitu. Next. Nah, tadi yaitu pembahasan terkait materi yang kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, jadi untuk slide ini kita akan membahas terkait sistem evaluasi. Nah, jadi untuk setiap materi terdapat latihan soal. Nah, jelas untuk terkait, makanya nanti teman-teman juga harus memperhatikan ya terkait materi yang saya share di Google Classroom ini. Teman-teman harus memperhatikan gitu. Nah, jadi untuk terkait materi yang saya share ini nanti akan terdapat latihan soal di setiap penyampaian materi gitu. Jadi untuk terkait sistem evaluasi ini saya menerapkan pokoknya setiap akhir penyampaian materi nanti ada latihan soal gitu. Gunanya apa? Jelas untuk terkait gunanya yaitu untuk mengetahui apakah dari teman-teman semua itu memperhatikan materi yang saya share ataupun tidak gitu. Next, yang kedua yaitu pada pertemuan terakhir diadakannya UAS yang mencakup semua materi yang telah dipelajari. Nah, jadi untuk di akhir materi nanti, penyampaian materi nanti, apabila sudah tersampaikan semua materi yang saya share di Google Classroom nanti, kita akan mengadakan UAS, yaitu ujian akhir semester. Nah, jadi untuk UAS ini, saya juga nanti akan menampilkan share khusus, yaitu pada akhir pertemuan nanti, apabila semua materi yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman semua gitu. Nah, jadi untuk sistem evaluasinya gitu. Mungkin apabila teman-teman terdapat yang masih bingung, bisa tanyakan di kolom classroom ataupun nanti bisa japri saya gitu. Jadi untuk terkait materi apa saja sih yang teman-teman masih bingung ataupun gimana sih sistem evaluasinya nanti bisa ditanyakan di lewat via WA ataupun nanti bisa kolom komentar di classroom ini. Mungkin itu aja ya teman-teman untuk terkait pertemuan pertama sekarang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman diperhatikan lagi terkait materi apa saja yang saya sampaikan nanti agar bisa sesuai yang nilainya sesuai dengan yang diharapkan dari teman-teman semua itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.